Guys, selamat datang di petualangan kripto akhir 2023. Nah, ini video edisi spesial. Kita akan refleksi 2023 dari kacamata kripto. Ya, pelajaran yang kita dapat, kesalahan yang paling mahal, kemenangan paling cuan, dan juga momen paling berkesan ya dan yang lainnya. Nah, semuanya bareng teman-teman kripto Indonesia. Ada Angga, channelnya Angga Andinata. Andreas, channelnya Andreas Tobing. Jin, channel Crypto Diary. Dito, channel Koin-Koinan. Nah, mereka semua YouTuber, TikToker, Crypto Indonesia. Ya, subscribernya banyak, ya, lebih banyak dari kenal kripto. Link channel mereka ada di deskripsi video. Nah, guys, welcome. Kebanggaan, kehormatan, kalian bisa main ke sini kan. Nah, gimana kalau kita mulai dengan kesan kita tentang kripto di 2023? Nah, mungkin sebutin kripto 2023 kamu dalam satu kata. Habis itu mohon jelasin ya. Oke. Kayaknya pas dimulai dengan Angga. Wah, gua belum mikir nih. Tapi yang pasti kalau buat aku sih very grateful ya, karena kita udah bebas dari bear market sih gitu. Kan sekarang udah pre-bull gitu, jadi so enjoy lah gitu. Oke. Jadi masa gitu doang? Biasanya Angga tuh ceritanya paling banyak pengalaman mula di kripto Loh, 2023, kan bro. kamu bilangnya satu Jangan kata, diplomatis bro. banget gitu. Kan kamu bilangnya satu Satu kata. kata habis itu jelasin. Oh, iya, 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 iya. Ya, kalau dari aku sih kan sekarang udah masuk ke pre-bull market. Jadi yang udah dollar cost averaging kemarin. So, just enjoy. Kalau aku sekarang tetap masih dollar cost averaging sih gitu. Karena kalau dari convictionku, Bitcoin masih akan tetap naik 480 sampai 500 hari setelah halving. Juga kalau dari data historis emas, setelah setelah emas spot ETF-nya disetujui, emas pump 8 tahun berturut-turut tanpa henti. Kalau dari Wih, aku jadi itu sih. 8 tahun terus-menerus bull run ya? Ya itu kalau kita lihat dari emas Oke, sih oke. gitu. Kalau aku Untuk dulu deh, aku Bitcoin sharing kan deh. gold 2.0. Oke, oke, oke. Kalau aku sharing ya. 2023 aku itu bisa dibilang legit sih. Bagiku pribadi ya, manis gitu. Uh, Bersyukur banget, kenapa? Karena kan harusnya 2023 tuh kita masih fasenya belum fase bagus, apalagi di awal-awal Januari, Februari itu ya semua masih nggak jelas. Harga udah lumayan nanjak tapi masih nggak jelas. Tapi untungnya aku 2023 ini pas bisa dapat jackpot besar sih. Gitu. Wow. Besarnya kenapa aku bilang besar? Karena nggak banyak sih, paling 7x gitu ya, 8x gitu. Wow. Tapi kenapa besar? Karena aku masukin hampir banyak banget portfolioku ke sana gitu. Makanya berasa. Karena kalau misalnya 100x tapi ya kita masukin cuman ya 1 juta, 10 juta itu kan ya nggak berasa gitu masukin. Tapi kalau masukin besar berapa x berasa itu sih. Jadi bersyukurnya itu legit bagiku. Nah, kalau Andre gimana Andre? eh Satu kata ya, satu kata doang kan? Cuan sih, cuan. Gua kan dari awal tahun udah dollar cost average, dari awal tahun gua udah cicil beli terus. Jadi ya benar-benar cuan lah tahun ini lah. Banyak banget yang kayak bisa dikatakan hampir semua portfolio gue tuh hijau. Cuman memang ada beberapa lah yang gue kena rakpul karena kan gue banyak spekulatif di new bear market projects juga ya. Yang ketika Arbitrum baru launching, ada beberapa yang gue beli-beliin dan ternyata rakpul gitu. Tapi ya sudah, itu kayak overall gue tetap happy. Tapi itu gue lagi merasakan yang dinamakan dengan pre-reach gitu loh. Kan di Twitter lagi lumayan rame ya, terms of ada satu kata-kata yang dinamakan pre-reach season gitu. Apa tuh? Jadi ini Apa tuh? pre-reach, jadi fase-fase sebelum kaya gitu loh. Pre-reach gimana sih bilangnya? Jadi itu di Twitter lagi lumayan rame lah kayak slang words itu gitu. Pre-reach. Jadi kayak gue tetap meyakini, gue setuju banget sama Bro Angga. Next year kan kita bakal ngelihat double shock ya, supply shock sama demand shock gitu. Supply shock dari Bitcoin halving, demand shock dari Bitcoin spot ETF gitu. Jadi ada squeeze di dalam supply dan ya terus demand-nya juga di satu sisi increasing banget dengan ada spot ETF gitu. Gue sangat meyakini 2025 5 digit Bitcoin pasti kena.
Ya, jadi makanya gue bilang sekarang-sekarang ini kita lagi berada di pre-rich phase gitu. Gitu. Oh, oke, noted, noted. Nah, kalau pasnya nih nyambungnya pasti ke Dito kan. Karena kalau Angga sama Andre udah optimis banget kan harus ada yang counter kan. Pasti Bukannya by nyambung the ke way, Dito. bukannya by the way udah 5 digit ya bro Andreas? Oh bukan, maksudnya itu. Gua ngerti maksudnya yang 5 digit, Pak. Oh, nolnya 5 digit. Betul. Kalau gue sih jujur aja untuk tahun 2023 ini sih nggak terlalu apa ya namanya, biasa aja. Maksudnya dalam artian tetap nyari duit. Kalau gue secara prinsip gue berencana, mungkin kalau teman-teman juga ada yang join member koin-koinan juga tahu kalau gue tuh akan belanja itu sekitaran Januari, Februari, Maret tahun depan. Jadi deket-deket sekitaran situ, dan gue masih bisa dibilang kita ngumpulin duit aja, staking cash sama cicil-cicil sedikit lah kalau ada project-project yang belum naik. Cuman nggak begitu FOMO, jadi santai-santai aja. Karena kenapa sih gue masih berpikiran seperti itu? Mungkin jadi party pooper juga gue ya di sini ya. Kan kita juga udah lihat beberapa indikasi kalau misalnya emang suku bunga udah pada turun. Kalau suku bunga Amerika yieldnya juga udah pada turun, udah 4%, dan itu boleh gue mungkin spekulasi sedikit, jangan-jangan minggu depan ada FOMC meeting ya. FOMC meeting kemungkinan bisa rate turun nih. Karena yield udah 1% di bawah dari The Fed kan. Makanya ini kalau gue lihat kayaknya sih The Fed bisa jadi minggu depan bisa turunin. Dan ini sebenarnya jadi katalis negatif juga kan. Kalau misalnya memang turun, dalam sejarahnya jarang banget nggak crash juga sih secara capital market ya. Jadi kalau menurut gue sih santai-santai aja, masih ada kesempatan untuk beli. Pasti turun juga, yang semuanya bisa naik juga bisa turun. Tapi ya kita lihat aja turunnya sampai mana. Kalau memang semuanya sudah panik, ya kira-kira di situ sih kita beli. Jadi kalau sekarang euforik, gue sih nggak terlalu FOMO sih. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Itu tahun 2023 gue. Jadi intinya simpen duit aja, cari duit yang banyak, siap-siap untuk belanja nanti kalau ada bad news yang real ya, kira-kira kayak gitu. Dan juga gue apa ya namanya, di 2023 ini agak-agak diisi dengan berita-berita palsu ya. Itu yang menurut gue yang jarang ada yang bahas juga. Jadi kita beberapa juga ada yang kemarin XRP ETF palsu, ada tiba-tiba Bitcoin launching, tiba-tiba nggak ada ETF-nya. Jadi memang menurut gue banyak berita-berita yang nggak akurat ya. Maksudnya gawat juga gitu loh. Maksudnya gue itu kalau misalnya di regulated capital market udah bisa ditangkap-tangkapin tuh semuanya yang ngeluarin berita-berita jelek. Nah tapi ya memang kita di sini wild west. Jadi ya bebas-bebas aja yang nyebarin berita palsu. Jadi gitu aja sih teman-teman. Di 2023 agak-agak unik ya, agak-agak unik gitu aja sih. Nah kan kalau Angga sama Andreas sudah bikin semangat, Dito bikin ngerem, Jin nih harus bikin ininya nih, gongnya harus pas nih Jin. Ini semua bergantung di lo. Jadi lo 2023-nya gimana? Oke. Terima kasih. Kalau dari gua, pilihan kata, satu kata tuh pilihannya ada dua. Yang pertama gua bisa bilang drama, yang kedua hopium. Jadi bisa milih nih. Kalau drama, gua tuh merasa kripto akhir-akhir ini drama bagi gua pribadi yang si paling decentralized. Jadi gua tuh memang berangkat dari kripto dari 2016 sampai sekarang. Gue tuh selalu mendukung yang paling decentralized. Paling decentralized tuh menurut gue paling asik lah gitu. Paling asik karena capitalnya semua yang liquidity-nya gede pasti di yang paling mahal, di Ethereum, di Ordi, semuanya di situ gitu. Tapi drama di tahun ini tuh membuat gue tuh mulai ngelihat kayaknya decentralized is a myth. Karena kita ngelihat kejadian-kejadian seperti ya Michael Egorov misalnya di AV, dia depositin semua curve dia di AV, di Frax, di segala macam dibagiin. Habis itu dia borrow stable dan dia beli rumah gitu. Terus kita sebagai DeFi maksimalis yang staking, waduh, ini kita gimana ini gitu. Sementara semuanya beracu pada eddy curve itu gitu.
gitu. Jadi akhirnya tahun ini gue melakukan banyak sekali rotasi dari DeFi maksimalis mulai nyari naratif yang lain nih, karena di situ dari DeFi dan Curve Wars itu banyak sekali perubahan ternyata dari kejadian Michael Egorov ini. Mulai ada narasi-narasi yang lain di LSD dan RWA gitu. Oh, ini segue-nya apa, jembatannya pas banget buat pertanyaan kita berikutnya. Jadi sebenarnya gue mau nanya, sekitar berapa hari yang lalu tuh gue lihat tweetnya Angga. Nah, Angga bilang manfaatkan semaksimal mungkin cycle kali ini gitu. Kira-kira gitulah bahasanya. Nah, gue mau nanya caranya. Pertama nanti gue mau tanya ke Angga juga, maksudnya cycle kali ini tuh apa dan manfaatkannya gimana kalau dari Angga ya jurusnya. Bener-bener konkret ya. Nah, terus kalian kalau gitu, mumpung Jin lagi ngomong ganti banyak strategi, bisa sharing juga caranya Jin untuk manfaatkan cycle kali ini itu gimana. Jangan banyak teori ya, langsung bener-bener prakteknya. Habis ini gue mau langsung buka, pengen copy cara lu, Jin. Oke, karena ini pre-bull ya, jadi dulu waktu bear season sampai ke pre-bull itu, gue tentunya manfaatin LSD staking ETH, terus di aggregate di Eigenlayer misalnya gitu. Itu kan yang rame sampai saat ini buat orang-orang yang capitalnya gede, jadi cukong biasanya strateginya ke LSD ini gitu. Tapi saat ini tuh di kripto yang sekarang ada Mas Dito dari Koin-Koinan yang sempat bahas Step N misalnya. Kalau dulu narasi saya pribadi itu DeFi dan Metaverse. Terus di narasi yang sekarang menurut saya narasi yang akan mendominate adalah gaming. Karena gaming zaman dulu itu is a lie gitu. Kita datang tuh munafik, kita nggak mau main gamenya jelek dulu gitu. Dulu gamenya jelek, kita main untuk dapat duit. Tapi sekarang gamenya bagus, bahkan mereka nggak ada narasi lu main dapat duit, nggak ada. Sekarang semuanya gamenya bagus, tinggal kita aja datang ke sana, kita spend duit, terus investor-investor NFT, investor-investor token ini pada berlomba-lomba buat nge-build di dalam gamenya, karena gamenya memang sudah bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ngomongin real world asset juga kayaknya bukan jadi fokus utama ya buat saat ini, karena real world asset ini capital yang return-nya relatif lebih kecil. Kita bisa lihat berkaca dari harga MakerDAO hari ini itu sangat-sangat menyayat hati. Padahal saya maksimalis Maker, tapi MakerDAO turun juga gitu. Sebenarnya preparation-nya nggak sampai ke situ sih, tapi iya. Gaming adalah naratif yang selanjutnya, dan saya juga into AI. Udah since the last bull run, kalau Bro Sylvester itu bilang ada jackpot di 2023, jackpot saya adalah di AI. Wah, boleh ceritain dong bro. Terus by the way, yang gamenya itu bisa kasih nama sekitar berapa nama nggak yang menurutmu gamenya udah bagus, terus orang tinggal main yang bagus tadi? Boleh? Di mute itu mic-nya, Jin. Kayaknya ngilang deh dia. Halo. Oh udah. Iya. Ya. Boleh. Yang beberapa akhir ini baru launching itu contohnya Illuvium. Dia launching di Epic Games. Jadi saya sendiri juga baru tahu kalau ternyata kita sebagai gamer tuh biasanya acuan game yang bagus tuh di Steam nih. Nah, tapi Steam itu nggak memperbolehkan blockchain NFT based. Jadi NFT based game itu atau blockchain game itu nggak boleh launching di Steam, tapi ternyata boleh launching di Epic Games. Nah, Illuvium dengan grafiknya yang relatif bagus dibandingkan gaming lainnya, baru aja launching di Epic Games kemarin. Ini linknya juga saya bisa copy ke chat. Itu. Jadi okay. Illuvium tuh salah satu yang bagus. Abis itu yang saya penasaran banget karena kalau saya ngelihat dari grup-grup alpha yang saya ikutin dari kemarin, project ini juga project yang gede banget dan wah gila resolusinya. Sebagai seorang gamer saya ngelihat ini bukan game, mereka nggak perlu pendekatan game blockchain play to earn, tuh nggak perlu, karena quality gamenya bagus banget. Block Lords namanya. Itu ada di chat juga. Itu salah satu yang lagi saya pantau. Terus yang juga lagi menarik banget itu Sharp ya namanya. Sharp, bentar. Ada di
platform yang tidak bisa saya sebut koinnya. Ini dia. Oke. Sharp Null. Thank you. Ya. Oke, terus maksudnya AI itu maksudnya Jin itu AI yang pakai convert sama blockchain atau benar-benar pure AI ya tadi maksudnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus karena saya merasa orang-orang tuh pendekatannya kebalik. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Sebenarnya kita tuh nggak munafik juga bahwa AI membantu kripto, tapi sebenarnya tujuan utama kalau saya narasi investment di AI itu bukan AI membantu kripto, bukan, tapi saya merasa kripto dibutuhkan sama AI. Itu yang sebenarnya narasi yang saya cari, karena dengan adanya kripto itu bisa membantu banyak sekali kan power yang biasanya sebelumnya buat mining, tapi mereka sekarang lagi nggak jalanin mining karena rugi. Sementara dari tahun 2022-2023 ini machine power buat mesin learning itu banyak banget, sampai 3000% lebih kan dibutuhkan mesin itu. Nah, karena miner di kripto banyak yang memberhentikan mesinnya, sekarang mesin-mesin itu dibutuhkan. Jadi ada project-project AI yang menarik untuk membantu progres mesin learning dan AI itu. Gitu. Ya aku sempat baca sih yang newsnya kalau Tether dia kan punya support berapa mining company mulai alihin berapa porsi mining powernya buat AI. Maksudnya salah satunya yang Jin ngomong itu ya, maksudnya? Atau spesifiknya yang lain? Aku agak penasaran, soalnya aku masih nggak nangkep. Maksudnya apa hubungannya convert powernya mining ke AI dan nyambung ke translate ke project-project AI? Karena itu kan bisa dibilang ya basicnya aja gitu, nggak ada hubungan sama blockchain maksudnya. Kalau secara sederhana kan AI itu gini ya, basicnya tuh untuk AI bisa ngasih informasi ke kita, dia harus belajar dulu kan. Nah, ada big data yang perlu dia cerna dulu nih. Nah, mencerna big data itu sebenarnya kita punya jutaan data yang diambil sama si AI. Nah, setelah jutaan data itu diambil, itu sama mereka harus di-convert dulu ke template yang bisa dimengerti sama si AI. Nah, proses itu diperlukanlah power yang sangat-sangat besar supaya AI bisa belajar informasi ini. Nah, sementara sekarang ini supply mesin yang dibutuhkan sama machine learning itu nggak cukup gitu. Maka dari itu banyak sekali project-project yang salah satunya adalah render itu juga membantu hal-hal kayak gini juga. Masih banyak sih sebenarnya project yang itu ada di konten saya juga. Project-project yang membantu machine learning power itu supaya bisa lebih maksimal. Dan mereka bisa voluntarily mining dan dapetin token. Ya, maksudku setauku render itu project yang kayak renting mining power kan. Jadi renting mesin kan. Jadi aku bisa pakai mesin komputasi mesin yang dari render, aku bisa bayar, aku bisa dapat komputasinya cepat dari sana. Mungkin buat GPU apa, render apa ya. Oke. Supaya nggak terlalu serius, mendingan kita lanjut ke Angga. Angga yang bikin tweetnya di Twitter nih. Maksudmu apa nggak? Pertama, aku pengen tanya dulu maksudmu manfaatkan cycle ini sebisa mungkin tuh apa? Cycle ini apa menurutmu? Dan juga gimana jurusmu manfaatinnya gimana? Ya, kalau menurutku sih ini cycle yang dimana investor institusi bakal masuk secara besar-besaran ya. So, kapan hari aku juga ngobrol sama teman bahwa kemungkinan ini bisa jadi the last cycle buat retail gitu. Kalau institusi masuk, artinya kalau di case-nya harga, kalau kita itunya di Bitcoin ya. Jadi kalau di Bitcoin pasti harganya kan pasti akan pump kencang gitu. So, mau nggak mau kita harus masuk di cycle ini sih. Supaya bisa dapat return yang maksimal gitu. Kalau menurutku sih gitu. Kalau strateginya masuk tuh maksudnya borong gitu kan, belanja gitu. Salah satunya sih borong sih. Jadi cara yang paling sederhana tetap dollar cost averaging atau borong gitu. Borong secara periodik ya gitu. Borong secara periodik. Kalau aku sendiri sih strateginya manfaatin cycle ini dengan boleh dibilang dalam tanda kutip all in ya. All in semua aset yang aku punya aku convert jadi Bitcoin. Karena ini narasi utama yang paling powerful adalah narasinya Bitcoin gitu.
Nah tadi Jin kan juga cerita tentang narasi-narasi di token kripto atau altcoin yang lain gitu. Tapi kalau dari berdasarkan pengalamanku dari yang sudah-sudah, market kripto itu very narration based gitu. Dan sebagus apapun projectnya, kalau narasinya udah nggak hype, sangat susah sekali untuk bikin harganya naik gitu. Sebagus apapun projectnya, susah bikin harganya naik kalau narasinya udah nggak hype. Kalau dilihat dari use case aja, kalau kita mengandalkan use case, itu juga nggak bisa naikin harga token gitu. Basically, crypto itu adalah Web3 business. So, Web3 have to make money. Harus bisa generate income kan gitu. Generate income mereka dari mana? Dari pemakaian tokennya, dari penjualan aset-aset yang ada di in-game atau di protokolnya kayak gitu. Kalau ngandelin dari use case aja dan mau naikin harga tokennya, it almost impossible. Satu-satunya yang bikin harga kripto naik itu adalah ada aliran uang masuk besar berdasarkan narasinya. So challenge-nya di sini adalah buat menebak what is the next generation for crypto, ya kan? Nah kalau Bitcoin itu narasinya kan udah pasti nih, ada Bitcoin Spot ETF misalkan, terus ada halving gitu, terus ada Bitcoin ecosystem yang ada di dalamnya gitu. So jadi selama 2023 akhir-akhir ini aku banyak convert aset-asetku yang di altcoin dan crypto untuk jadi Bitcoin. Yang di saham semuanya juga jadi Bitcoin. Sekarang menurutku jauh lebih pasti menebak narasinya Bitcoin daripada menebak puluhan narasi kripto yang akan datang gitu. So kita kan nggak tahu narasi kripto yang akan datang apa. Kan kita hanya menebak. Game kah karena ada Apple Provision dan lain-lain, Metaverse kah, atau balik ke meme, atau LSD. Nah itu kan kita harus menebak salah satu, walau paling nggak beberapa ya, karena modal kita terbatas gitu. So karena modal kita terbatas, saya pilih yang paling pasti gitu, dan aku pilih Bitcoin gitu, karena berdasarkan data historis itu udah pasti sejak tahun 2009 gitu sih. Kalau strategiku sendiri selain borong Bitcoin, aku juga pakai loan, terus margin trade, ya beberapa sedikit trading bot futures itu sih. Oke, thank you nggak. Ini kok by the way serius banget nih. Aku bisa lihat dari mukanya Dito serius banget, terlalu serius. Jadi abis ini giliran Dito tapi jawabnya nggak boleh terlalu serius. Gue bingung, gue mau bercandain takutnya nggak sopan gitu maksud gue. Bercandain aja bro. Gue tuh dari dulu gue pikir Angga tuh bukan trader loh, ternyata Angga trader juga gitu loh. Ada sih. Dapat penghargaan lagi. Penghargaan apa tuh? Nggak tahu tuh waktu itu apa sih lo, waktu itu ikut apaan sih di itu? Ikut acara apa ya? Gue waktu itu lihat ada apa sih? Trader Indonesia. Gue bilang, oh Angga sejak kapan jadi trader? Oh, aku ada sih trade, tapi cuman nggak banyak sih itu. Kebanyakan kita hold lah gitu. Cuman ya kurang lebih 50-50 adalah trade gitu. Oke, Dit gimana Dit kalau kamu Dit? Apa sih pertanyaannya, gue lupa. Strategimu manfaatkan cycle ini gimana semaksimal mungkin? Sebenarnya sih gue kalau belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya sebenarnya emang gue setuju sih dari teman-teman semua bilang bahwa ini pre-bull ya. Pre-bull memang kalau teman-teman mau invest, gue memang kalau dilihat sih sebenarnya Bitcoin udah paling di sini paling cuan lah kalau menurut gue dengan resiko yang sangat kecil ya. Cuman kalau misalnya teman-teman di sini audience juga banyak yang ngapain Bitcoin juga cuma 1%, 2%, 4%, nggak begitu menarik, pengennya altcoin. Dan ini juga kalau menurut gue sih altcoin tuh juga akan baru bergerak itu ketika Bitcoin itu all time high juga. Jadi sejarahnya juga kalau Bitcoin belum all time high, altcoin juga nggak susah terbang ya. Jadi kalau menurut gue sih sabar aja kalau emang teman-teman yang suka altcoin. Kalau gue sih mendingan masuk ke altcoin, tunggu aja Bitcoin all time high, dia juga nanti disusul sama
altcoin, misalnya Bitcoin all time high nanti disusul sama kripto-kripto yang kecil-kecil yang lain. Jadi jangan FOMO aja sih sebenarnya menurut gua, santai-santai aja. Banyak project-project bagus yang belum bergerak juga. Kayak gitu. Oke, thank you. Kalau Andre gimana, Bro? Gimana ya? Kalau strategi sebetulnya justru gue pribadi ya, gue setuju sama Bro Angga. Ini benar-benar masa-masa ya, maksudnya mungkin dari sejak conviction gue, dari benar-benar gue kan nyemplung lagi tuh di market dari Januarian lah ya. Terus dari sejak pertengahan tahun ini tuh gue decide untuk literally all in ya, benar-benar all in sampai wah semua muanya tuh gue all in ke dalam sini gitu. Jadi kayak saham, gue kan juga, maksudnya gue dari 2014 kan sebenarnya di saham, dulu gue negatif banget sama kripto gitu. Terus kayak semua posisi saham gue semua gue udah exit. Terus gue kan juga dulu kan pas ketika exit daripada 2021 ketika gue exit cycle, gue kan ada nyicil spot ETF-nya gold sama silver kan, itu juga gue udah convert semua ke crypto lagi semuanya. Jadi kayak gue bener-bener literally all in, dan gue bener-bener grinding all day, bener-bener kalau teman-teman ada yang tahu gue tuh punya beberapa job, gue benar-benar kerja keras, gue benar-benar cari active income di sisi yang lain. Untuk kayak investment gue juga benar-benar grinding, gue cari seluruh narrative yang ada, karena gue ngerasa ini momen yang terbaik untuk lu tuh kerja keras all in, bener-bener seluruh effort lu buang ke sini, ini momentumnya gitu loh. Tapi nanti once late cycle 2025 end of year kuartal 4 mungkin ya disitulah gue udah akan cool off, dan ya udah gue mungkin enjoy my profit, my family time, dan semuanya gue akan convert di situ. Tapi ini waktunya gue bener-bener all in gitu. Tapi strateginya gue punya beberapa strategi sih, tapi kalau secara pribadi ya kalau investment mah pasti gue all in crypto. Tapi yang jelas gue tuh banyak bener-bener khususnya di cycle kali ini ya, gue tuh bener-bener banyak banget nyari project-project yang baru launch di bear market ini gitu, karena secara risk reward memang paling tinggi ya. Maksudnya project-project yang launching di bear market inilah yang paling berpotensi ngerak pool kalian, yang paling berpotensi scam. Tapi di sisi lain kalau lu bisa ketemu, lu bisa pick the right project, itu yang paling berpotensi ngasih lu jackpot 100, 500 bahkan sampai 1000x gitu. Itu beberapa project-project yang launching di bear market yang bahkan kapitalisasi pasarnya itu masih sekitar 10 juta, bahkan di bawah 10 juta, di bawah 50 juta dolar gitu market cap-nya ya. Terus kita cek apakah tokennya udah maksudnya apakah masih rilis sebagian, masih 10%, 15%, atau sebetulnya udah rilis lebih dari 50%. Buat gue chance-nya akan lebih tinggi, apalagi yang sudah full fast gitu. Gue lagi nyari yang kayak gitu-gitu, dan gue heavy invest di yang kayak gitu-gitu sebetulnya justru. Cuman again, gue tuh kalau gue pribadi ya, gue heavy di Bitcoin, Ethereum, sama ada satu lagi crypto favorit gue, itu gue heavy di ketiga itu. Tapi sisanya gue tuh coba playing kayak VC lah. Gue pakai strategi venture capital gitu. Jadi kayak ada satu alokasi sekitar 20-25% dari portfolio gue, itu gue pecah-pecah ke bener-bener banyak banget project. Kayak sekarang ini mungkin udah 20 lebih kali ya. Kayak project-project yang gue pecah gitu, kecil-kecil, bener-bener gue tebar. Gue bener-bener hopeful, tapi tentu dengan dengan research, dengan due diligence ya. Gue bener-bener pelajari banget, dan bahkan di beberapa kesempatan kalau lu pada tahu kan, gue tuh aktif banget keliling sampai ke Singapura, ke mana, karena gue tuh bener-bener nyari pengen connect sama para buildersnya gitu. Dan beberapa project gue udah ketemu bahkan sama CMO-nya, buildersnya, CEO-nya, gue udah ketemu secara langsung, janjian di side event, and then gue pengen tahu ini orang legit atau emang scammers gitu loh. Nah di project-project kayak gitulah gue tuh heavily invest, gue kayak sebar alokasi portfolio gue gila-gilaan, dan harapan gue sih let's say nggak harus semuanya profitable, nggak harus semuanya jackpot, tapi if gue bisa menemukan 10% sampai 20% aja dari total yang gue spread, dan itu gue bisa dapat jackpot 100x aja, itu udah kayak udah winner banget buat gue gitu. Meanwhile untuk yang huge pie gue itu ya di Bitcoin, Ethereum, dan ada satu lagi gitu loh. Itu huge pie gue bener-bener gede di situ. Itu gue consider risk rewardnya udah paling safe lah. Jadi kayak ini buat gue resikonya nggak segitu wahnya, sedangkan yang 20-25% ini gue paparkan resiko yang sangat tinggi, tapi dengan reward yang juga sangat-sangat tinggi. Kira-kira itu sih strategi gue gitu. Nah untuk gue setuju banget sama Bro Angga,
after Bitcoin halving lah ya, gue akan convert semua Bitcoin Ethereum gue dan gue akan loan-kan. Jadi sekarang ini gue lagi kumpulin Bitcoin Ethereum gitu ya. Terus nanti after Bitcoin halving buat gue liquidation risk-nya itu jauh lebih rendah. Jadi gue bakal loanin semuanya, gue beli lagi gitu. Mungkin kira-kira itu yang gue akan lakukan. Tapi kalau untuk trading futures gitu ya, gue itu cuman like 10% or kayak kurang dari 10% dari portfolio gue sih. Gue mostly on spot. Kira-kira kayak gitu. Oke, thank you. Berarti kalau dari Andre, 3 koin favoritnya Bitcoin, Ethereum, ADA gitu ya? Bukan, ICP Tadi gue. Bitcoin, Ethereum, dan ADA katanya. ICP. Ada. Ada lah satu lagi gitu. Oh ICP. gitu, Bitcoin, Ethereum, sama Cardano ada. Cardano favorit gue di sana sebelumnya. Bercanda. Kali ini gue udah merem sama ada. Oke. Nah kalau gitu kita lanjut ya. Tadi kan udah ngomongnya happy. Sekarang sharing dong kesalahan, kegagalan terbesar kalian tuh apa di kripto 2023. Ya. Kita mulai dari siapa dulu ya? Dari Angga lah. Kalau kesalahan di 2023 ya, 2023 itu harusnya aku masuk dengan leverage 50x sih untuk Bitcoin. Sayangnya aku cuma berani masuk dengan leverage 5 kali. So ya udah disyukuri aja dengan apa yang udah kita buka di masa lalu sih. At least kan tetap cuan. Tapi kalau aku bukanya 50x ya udah nggak pre-risk lagi, ya udah risk sekarang udah. Sekarang posisinya masih pre-risk, soalnya cuma 5 kali bukanya. Itu pun aku nggak buka full karena kan aku harus jaga margin juga. Itu sih. Ya, bisa aja. Tapi ngomongin pre-risk, gue takutnya ada post-rich, jadi hati-hati aja. Jadi buat teman-teman juga kalau udah cuan, mending di take profit aja daripada jadi post-rich ya. Tadi pre-rich, bablas turun lagi ikutan jadi post-rich, nggak di take profit. Benar. Kalau Dito apa tuh? Ini mau kegagalan, kesalahan terbesarmu 2000. Kalau gue nggak expect bahwa CZ damai. Jadi kan gue waktu itu kalau gue udah bilang kan, memang ini Amerika kan nargetin Binance kan dari awal kan. Gue pikir bakal ada serangan yang lebih gencar, ternyata CZ damai nih. Ya udah jadinya nggak jadi dam juga. Gue pikir bakal seru kan. Karena memang di 2023 ini menurut gue clear banget dan menurut gue makin jelas banget bahwa Amerika itu nyerang kripto, jelas banget. Dan itu mau nggak mau gue cinta apa nggak cinta sama kripto, tapi udah jelas banget kelihatan bahwa di situ. Dan itu gue sering banget bilang bahwa ini medan perang, ada di tengah-tengah situ, ada yang bunuh-bunuhan, dan gue masih yakin masih ada satu lagi yang harus di KO-in nih, yaitu Tether kalau menurut gue. Jadi ya oke lah yang pertama yang Binance ini CZ damai, ya udah itu kesalahan gue, nggak hancur juga. Gue pikir bakal hancur, tapi ya itu again masih ada satu lagi yang masih gue perhatiin, yaitu Tether. Kayaknya sih pelanggan berikutnya, soalnya Binance isinya Tether semua, jadi ya kayaknya deg-degan juga gue kalau Tether kena serang kenapa-napa, gue pusing juga gitu kan sebenarnya. Oke. Kita semua sih kalau Tether. Iya, makanya serem bro itu. Aduh, mules gue ngebayangin aja mules. Tapi mungkin nggak cuman bisa damai. Bisa damai lagi, gue nggak tahu juga. Kalau menurutku mungkin nggak cuma Tether. Kalau Jin gimana Jin? Kenapa nggak? Menurutku sih. Ya gimana nggak lanjut ya? Mungkin menurutku nggak cuma Tether aja gitu, tapi bisa aja si Amerika itu nyerang exchange lain selain Binance gitu. So kemarin kan Binance kena denda sekitar 4 miliar USD berapa gitu. Buat Binance itu mungkin uang kecil lah gitu. Tapi buat exchange lain yang reserve-nya jauh di bawah itu, ya bangkrut, rungkat bro. Kalau disuruh dikasih denda yang sama 4 miliar, itu rungkat gitu sih. Ya. Gue mau ngomongin tentang exchange yang lo maksud kan, itu adalah kemarin apa sih yang disu juga Coinbase kan, Coinbase sama Kraken kan. Itu sebenarnya ada koneksinya sama Tether juga, karena mereka lah trading volume Tether paling gede di Amerika kan. Kedua
dua itu. Sebelumnya kan Binance udah kena sikat juga. Sekarang Kraken sama Coinbase karena masih trading US dollar Tether. Makanya kalau gue pikir ujung-ujungnya Tether nggak, tapi nggak tahu ya, kita lihat aja. Soalnya Crypto.com nggak kena SU juga. Jadi dia kalau dilihat di volumenya US dollar Tether nggak ada tuh Crypto.com. Makanya gue curiga memang ini ujung-ujungnya big bossnya si Tether nih kayaknya ya, nggak tahu juga kan mau bikin CBDC gitu kan. Gue waktu itu sering bilang juga kan CBDC ini nggak mungkin bareng-bareng sama Tether. We'll see lah, makanya nggak tahu endingnya gimana. Bisa damai juga, bisa denda juga 10 billion US dollar. Tether menurut gue sih geli-geli banget ya. Duitnya kan banyak ya kan. Tethernya aja ada 80-90 billion. Ya, kita lihat aja endingnya kayak gimana. Oke. Jin, gimana Jin? Kayaknya versinya berbeda deh. Versi narasinya berbeda deh. Karena gue ngerasa tuh Coinbase ini mega bullish bagi gue. Karena Coinbase ini yang akan menjadi custody-nya ETF spot, man. This is the only ETF spot. Jadi custody-nya nanti akan di Coinbase only. Coinbase and Coinbase only. Jadi maka dari itu orang-orang berlomba-lomba buat beli stoknya Coinbase karena itu. Jadi sekarang kalaupun ada way yang mentokenize Coinbase token ke kripto, biasanya orang bakalan beli gituan tuh. Waktu di bulan lalu nggak diawasin, jadi mereka bebas beli kayak gituan gitu. Tapi sekarang nggak tahu. Jadi berbanding terbalik nih. Coinbase, gue merasa Coinbase itu mega bull, tapi Coinbase ada FAT-nya juga. Tapi gue tetap bull. Masalahnya bukan FAT bro, dokumennya udah asli. Coinbase disu, jadi ya bukan FAT lagi. Maksudnya gue. Iya. Terang-terangan. Oke. Balik lagi pertanyaan kemana-mana. Jin, kesalahan terbesar apa Jin? Kesalahan terbesar 2023 adalah terlalu konservatif. Berbanding terbalik sama teman-teman lainnya. Teman-teman lainnya bilang BTC, Ethereum, I know it's the way. Itu the way untuk kita nggak, kalau kita malas ya kita belinya ya udah itu Bitcoin, Ethereum, that's it. Udah gitu. Tapi sebagai seorang active researcher, ada banyak sekali naratif yang udah ditemuin, ada banyak sekali koin-koin yang udah di watchlist, udah di research sampai dalam banget, udah di due diligence sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi karena terlalu konservatif, nggak belanja. Jadi ketinggalan banyak sekali opportunity, terus ngulangin kesalahan di bulan lalu di bulan 2017, 2018, dan 2019 deh. Yaitu misalnya waktu itu Solana, waktu awal rilis di CoinList, udah $2, diliatin doang. Karena itu awalnya kan dari rendah banget. Habis itu udah kali 10, kali 20 di $2, masih diliatin juga. Udah tinggi banget nih. Gitu. Nah sekarang karena nggak mau mengulangi kesalahan yang sama di 2023, justru mulai belanja-belanja yang ketinggalan, yang sebenarnya udah naik. Gitu naratif-naratif ini. Oke. Ya. Jadi banyak penyesalan lah ya intinya ya. Nggak ada yang sampai kotor ke lumpur, tapi menyesal kenapa nggak lebih gitu. Kalau Andre gimana? Kalau gue tuh apa ya, bisa dikatakan penyesalan gue itu justru gue di awal tahun gue tend to overthink sih, khususnya kuartal 1, kuartal 2 ya, gue overthink gitu. Saking gue tuh sebenarnya bisa dikatakan gini, gue tuh udah punya clear strategi sebetulnya dari sejak 2020 late bull market kemarin, sepanjang 2022 doing research gitu ya. Gue sebenarnya udah punya clear strategi gitu loh. Cuman gue ngerasa once lu terpapar ke market, once lu terpapar ke semua informasi, once lu masuk ke Twitter gitu ya, terlalu banyak informasi yang lu baca, terlalu banyak informasi yang seru setiap harinya, dan it makes you kadang tuh jadi uncertain gitu dalam mengambil keputusan gitu, dan lu kadang jadi self questioning sendiri kayak strategi lu bener nggak nih gitu loh. Nah akhirnya gue sendiri gue sadar itu kesalahan terbesar gue. Jadi kayak ya intinya sebenarnya kasarnya gini, kalau aja gue mengikuti strategi yang sudah gue set up dari sejak tahun 2022, I mean
gue sudah jauh lebih profitable untuk saat ini gitu, jauh lebih profitable gitu. Padahal sebenarnya gue udah setup strateginya, cuman dalam perjalanannya gue overthink, gue terlalu banyak dengerin kegaduhan, dan mungkin gue lebih consider gini kali ya, maybe this is my first cycle juga gitu of bear market gitu. Jadi kayak gue ya mungkin ini pelajaran mahalnya lah gitu loh. Kayak terima terlalu banyak informasi, terima terlalu banyak news, baca terlalu banyak research, dan akhirnya meragukan analisa dan keputusan sendiri gitu ya. Ya market kan terlalu bising lah ya. Ya itu yang bikin gue akhirnya, ya itu sih keputusan gue kayak ya itulah kira-kira. Gitu. Ya, noted. Gue takut nih, Bro, Sylvester. Udah pada greedy semua. Pada nyesel udah pada masuknya greedy semua ya. Masuknya kurang banyak kan, intinya nih semua pada masuknya kurang banyak semua nih. Jangan-jangan hati-hati udah pada greedy nih. Hati-hati. Oke. Ya greed levelnya udah extreme greed kalau aku lihat di CoinMarketCap. Ya. Tapi by the way, sekedar pengingat, di cycle dulu extreme greed bisa jalan berbulan-bulan tetap naik terus kok. Tetap lompat terus. Jadi bukan tolak ukur pasti juga. Oke. Oke, kalau gitu terakhir nih, momen paling berkesan kamu kripto 2023 apa? Kita mulai dari yang ini deh, Dito yang antagonis dulu, habis itu kan baru yang protagonis. Momen paling berkesan lo apa, Dit? 2023? 2023 apa ya? Gue agak kaget juga. Gue waktu itu pernah ngobrolin tentang again CZ juga. Waktu itu gue pernah cobain kayak spekulasi nih kapan CZ itu bakal ketangkep atau paling enggak. Waktu itu gue coba ukur dari orang-orang yang ketangkep, atau bukan ketangkep ya, yang keluar dari Binance. Waktu itu gue sempat research lah. Waktu itu Binance itu kalau nggak salah banyak yang keluar itu bulan-bulan Juni, Juli, Agustus tuh. COO-nya, banyak yang eksekutif, banyak yang cabut juga. Waktu itu gue coba lihat, gue proyeksiin sama Alameda Research juga, Trabuco keluar kapan. Nah itu benar-benar 6 bulan, sekitar 6 bulanan dari eksekutif itu cabut, itu terjadi sesuatu waktu itu sama FTX kan. Nah, itu gue coba kasih edukasi ke teman-teman juga. Ini kayaknya banyak yang kabur nih bulan Juni Juli dari eksekutif Binance. Gue kaget juga, ternyata bener endingnya di bulan, gue pikir waktu itu Oktober ternyata bulan November. Jadi gue surprise juga, ternyata bisa digituin analisa sekitaran 5 bulan 6 bulanan itu memang ternyata jadi ciri-ciri juga. Kalau memang banyak eksekutif yang cabut, kita bisa rata-ratain aja mungkin ya itu sekitaran 5 bulan 6 bulan ya ada sesuatu memang kayak gitu sih. Apa memang proses hukumnya ya 5 bulan 6 bulan itu, makanya terjadi time frame-nya ya bisa dibilang sama. Jadi gue pikir sih kayak gitu. Gitu sih, Bro. Siap. Kalau Jin paling berkesan apa, Bro? Paling berkesan di 2023 ya airdrop lah. karena banyak banget airdrop yang luar biasa kena semua. Karena sempet juga bikin konten airdrop hunting, dan itu yang di hunt bukan cuma pakai satu wallet tapi semuanya jackpot. Itu luar biasa. Luar biasa. Iya, biarpun gitu, biarpun kerjaannya tuh airdrop ya, tapi kalau airdrop yang di research, jadi airdrop yang kita udah dari awal selektif gitu, itu amount yang didapat tuh amount yang tidak bisa dianggap main-main gitu. Wih, mantap dong. Oke. Kalau Andre apa, Bro? Apa ya? Paling berkesan ya? Ya mungkin ada beberapa koin yang jackpot aja kali ya.
Itu kali ya, jadi ada beberapa kripto yang gue beli out of research, pure research gitu, terus abis itu kayak udahlah take action lah, udahlah gitu loh, kayak take risk lah gitu, kalau hilang ya udah gue masukin nominal, yang kalau hilang ya udah gitu, and then jackpot gitu, itu yang kayak menyenangkan sih. Sebenarnya ini baru kejadian juga, kayak like 2 minggu terakhir ada satu yang gue beli tiba-tiba udah naik 3-4x gitu loh, baru like seminggu gitu, dan kayak maksudnya less than 2 weeks lah, lebih dari seminggu gitu, kayak gitu-gitu sih yang kayak itu surprise yang menyenangkan gitu. Cuman ya again ya, kalau yang kayak gitu-gitu sih gue gue bakal stick dengan plan gue akan exitnya somewhere in 2025 lah, bukan sekarang. Oke. Thank you. Angga gimana bro? Kalau aku sih kurang lebih sama sih. Jadi sama-sama yang lain lah. Yang pertama Zizi gitu. Jadi waktu Zizi resign itu ada perasaan yang campur aduk sih itu. Campur aduk sih kalau aku boleh bilang. Karena di satu sisi Zizi resign ini bisa clear the way buat regulator mau macam-macam lagi sama Binance ya. Istilahnya dia ngorbanin diri nih gitu. Karena kalau yang dari aku baca-baca kan Zizi itu nggak ada kewajiban untuk ke Amerika gitu. Tapi dia hadir di persidangan itu gitu. Jadi bukan dia didatengin FBI atau apa terus ditangkap dibawa paksa, enggak. Dia memang menyerahkan diri gitu. Jadi di satu sisi aku full respect dengan Zizi, di satu sisi ada rasa kecewa, di sisi yang lain aku juga sadar bahwa kalau misalkan case ini terjadi di exchange lain, apakah ada founder yang juga akan lakukan take action yang sama kayak Zizi, kayak gitu sih. Karena setelah Binance down, aku yakin si regulator Amerika SEC itu pasti akan serangin exchange lain juga gitu. Nah itu yang kita harus sadar tentang potensi Black Swan di 2024, 2025 atau masa depan sih itu. Jadi itu yang pertama sisi. Yang kedua, kalau dari aku sih juga airdrop sih gitu. Jadi ada banyak hal yang dilakukan di crypto selain nggak cuma trade dan hold gitu. Kita bisa ikut LST, bisa ikut airdrop gitu. Dan itu unik banget gitu. Di masa bear market, orang-orang juga bisa dapat cuan. Dan cuannya bukan cuan yang sedikit bro gitu. Cuannya cuan yang lumayan. Kebetulan aku juga pernah lumayan lah dapat jackpot dari airdrop gitu. Kalau boleh dibilang nolnya ada 4 kali. 4 atau 5 kali. Oke. Ada 6 kalau 100 wallet. Wah, ada 6 kalau berarti Jin ini udah nggak pre-rich nih, rich gitu. Udah 100 wallet, projectnya banyak. Kebetulan kalau aku kan main airdrop sambil lalu ya gitu, sambil lalu aja sih itu. Iya. Oke. Ya kalau aku sih yang paling berkesan 2023, aku inget banget yang waktu momen jackpotku tuh aku bisa mungkin hampir sebulan atau hampir sebulan tuh setiap hari cuma tidur mungkin 3-2 jam gitu. Karena aku bener-bener pantengin, bener-bener seriusin project itu. Aku inget banget momen-momen itu aku kayak zombie aja. Jadi tidur cuman kurang tidur, siang mata sakit tapi semangat gitu. Ya karena ada duitnya jadi semangat gitu. Tapi abis itu mengenang lagi sih kayaknya masa-masa unforgettable sih masa-masa itu. Makanya $1 juta koin apa itu? Itu yang trading itu bukan sih? Kita bilang $1 juta ya? Gue gak ada bilang angka, Ben. Enggak, maksudnya pertanyaannya itu koin apa ya? 1 million question. Yang trading itu kan sih bro, waktu itu bro. Gue gak pernah sebut koin di video, mungkin nanti off air. Oke? Guys, thank you udah hadir. Sangat senang bisa kumpul bareng di 2023 setelah winter dingin yang hampir 2 tahun. Ya, sekarang kayaknya semoga matahari udah mulai bersinar cerah. Ya, sekarang Amin. Angga ada pesan nggak buat viewer terakhir? Pesan terakhir. Kalau pesan aku apa ya? Tetap dollar cost averaging aja sampai Bitcoin spot ETF disetujuin itu sih. Kalaupun nanti
kalaupun nanti nggak disetujui, berarti itu adalah blessing buat kita sih. Artinya kita masih punya the next cycle buat masuk gitu. Moga-moga nggak disetujui. Oke, kalau Andre? Jangan gitu juga bro, pasti banyak yang komplain nih. Kan semua orang time frame-nya nggak sepanjang kamu kan. Time frame orang ada yang lebih pendek. Ada yang mau kawin. Nabung dulu lah. Buat biaya kawinan, bro. Andre gimana, Andre? Pesan terakhir apa? Gue putus-putus gak sih by the way? Bagus kok. Bagus. Oke. Apa ya pesan-pesannya buat tahun depan ya? Sorry tadi. Ya. Enggak, bukan buat viewer wah, aja. Gila, don't miss the opportunity. Buat viewers ya, don't miss the opportunity sih. Kayak apa ya? Gua jujur apa ya? Bisa dikatakan gue tidak secara pribadi, again ya secara pribadi not financial advice, tapi secara pribadi gue tidak melihat adanya satu industri dan apa ya yang apa ya di mana lu bisa berpeluang print money sebaik kripto, beneran literally. Cuman kalau lu nggak careful, lu nggak ngerti konsep the game, lu juga bisa mampus kira-kira kayak gitulah gitu. Jadi kayak tapi I think kalau lu play it safe ya, Bitcoin, Ethereum yang sudah terbukti dan teruji, it's a good choice gitu. Cuman kayak gue cuma mau bilang kayak gila, don't miss the opportunity aja sih. Walaupun kayak sekarang ini ya gue nggak tahu ya, sekali lagi gue kan pernah mention juga terakhir di konten gue kalau misalnya you guys be careful di area 48. I do think that akan ada one FAT mungkin untuk sebelum Bitcoin halving. I don't know, kita lihat aja nanti. Tapi at the end udahlah, kalau lu apa ya, nggak usah kita nggak usah sok secenayang itu dollar cost average aja. Gue setuju banget sama Angga, itu yang gue lakuin dari sejak awal tahun. Old but gold ya. Thank you. Yes, betul sekali. Jin? Oh, oke. Kalau dari gua sebaiknya terbagi ke ini, buat teman-teman yang lagi nonton, terbagi jadi 2. Jadi kalau capitalnya gede, oke lah, yang didominasi Bitcoin dan Ethereum. Tapi kalau capitalnya nggak cukup gede untuk bisa jadi investasi yang katanya kan kripto udah high risk nih. Kalian udah risk ke kripto, tapi kalian nggak research lebih dalam soal kripto, itu sayang banget opportunity bull run ini. Menurut gua sebaiknya ada deep research yang dilakukan, ada belajar yang dilakukan, karena akhir-akhir ini kita udah berhasil membuktikan nih di bull run sebelumnya kita bahas layer 1 yang layer 1-nya akhirnya udah gede banget. Sekarang narasinya ada layer 2 yang udah mulai berkembang jadi gaming, jadi RWA, dan jadi produk-produk yang bisa dipakai langsung sama manusia off-chain gitu. Jadi sayang banget opportunity-nya kalau seandainya nggak riset lebih dalam. Titip salamnya yaitu, kalau saya pesan-pesannya jangan sampai ada opportunity yang seharusnya bisa dimaksimalin, tapi cuma dapatnya itu biarpun risk-nya memang lebih gede. Tapi ya sama-sama aja kalau seandainya di bull run itu everyone is a genius. Gitu. Oke, thank you Jin. Dito bro? Gue sih sebenarnya pertama harus balance juga ya. Gue setuju sama teman-teman semua di sini. Terutama tetap harus opportunity sekarang nih memang kalau kita lihat sudah mulai ya. Bisa dibilang kalau menurut gue pribadi sudah mulai. Tapi jangan FOMO pertama, karena tadi gue juga lihat masih ada antisipasi juga. Teman-teman tadi kata Bro Andrea sama Bro Anggra bilang juga ada takutnya ada Black Swan juga. Semoga kalau memang ada Black Swan juga nggak ada yang kabur juga, nggak ada yang kapok juga, stay strong juga. Kemudian kalau menurut gue kenapa gue mau bilang juga jangan FOMO juga gitu kan. Kalau buat teman-teman mungkin belum pengalaman sama bull run yang sebelumnya, memang yang benar tuh kayak sekarang gini, memang Bitcoin-nya yang ngacir duluan, baru nanti kemudian altcoin. Jadi kalau teman-teman merasa kalau FOMO kan takut ketinggalan ya, tenang aja,
pasti banyak opportunity yang lain yang ada yang baru keluar. Bahkan kalau misalnya teman-teman juga banyak yang antisipasi bahwa 2025 lah, 2024, 2025 ini buran. Sebenarnya kalau gue lihat banyak project-project yang lahir dari pre-bull ini. Jadi teman-teman tadi gue juga dengar dari Bro Andreas, Bro Angga juga bilang kalau ini pre-bull ya. Jadi banyak token-token yang muncul di pre-bull ini yang mana kalau bisa dibilang belum naik ya kan. Jadi memang baru 1 tahun ke depan bisa dibilang yang ibarat kata meluncur kencang-kencang banget. Nah itu jadi di kripto kalau bull market itu pasti beli apa aja pasti cuan, bisa dibilang lebih cuan daripada Bitcoin mungkin bisa cuma 6 kali 7 kali dari sini, sedangkan beli koin-koin project-project yang relatif lebih kecil, non financial advice, tapi secara pengalaman kalau dilihat nggak ada yang di bawah dari Bitcoin ya, 6x saja jelek banget kali ya, 7x saja jelek banget. Maksudnya gue tenang aja. Intinya sih ngomong, kalau menurut gue jangan FOMO, karena kenapa? Bukan gara-gara takut ketinggalan sama Bitcoin atau project-project yang ada, tapi ada project lain yang baru launching sekarang atau yang belum naik, yang naiknya masih tahun depan. Jadi menurut gue sih no financial advice sekali lagi, tapi kalau gue lihat Bitcoin jalan duluan, again nanti banyak project-project yang lebih kecil yang menurut gue kalau memang kita ngomonginnya masalah cuan, yang pasti cuannya juga lebih gede daripada Bitcoin dan kripto-kripto yang gede sih kalau menurut gue. Dan strategi gue sih sebenarnya cari project-project yang baru, justru yang launching sekarang nih. Jangan kalau gue pribadi gue nggak ngeliat project-project yang lama-lama. Kalau gue ngeliat sih seperti itu aja sih. Jadi nggak FOMO, research bener kata teman-teman juga, di research aja kira-kira koin apa aja yang potensi yang bisa tahun depan kira-kira naik, gitu aja sih, jangan FOMO. Gitu. Thank you Bro Setuju. Sylvester. Izin menambahkan. Thank you. Ayo. Izin menambahkan. Yuk, silakan. Jadi gue juga setuju sama itu. Gue juga setuju sama Bro Dito. Jadi biasanya bull run Bitcoin naik duluan, abis itu altcoin baru nyusul. Kenapa kok gitu? Karena orang-orang yang udah di Bitcoin tuh bertanya, what's next? Nah, akhirnya dari situlah narasi itu baru mulai gitu. Gitu. Oke guys, buat teman-teman semua yang udah nonton, thank you. Nah, kalau kalian lihat semua kan setiap orang punya gayanya sendiri, punya keyakinannya sendiri, punya pandangannya sendiri. Belum tentu ada yang benar semua loh. Belum tentu semua ada yang benar, nih mungkin salah semua nih yang ngomong semua. Nah, maksudku adalah kalau kamu masuk ke kripto, kamu resapi, kamu pahami sendiri, kamu coba cari yang cocok buat kamu. Karena seperti tadi kalau kita tangkap dari beberapa teman bilang, main di kripto tuh gayanya banyak gitu ya. Mainannya banyak. Ada yang main trading biasa, ada yang futures, ada yang airdrop, ada yang DeFi, banyak. Kamu cocoknya yang mana gitu. Karena setiap mainan gayanya beda-beda. Belum tentu mainan 1 sama mainan 2 tuh butuh skill yang sama untuk sukses. Kadang beda, yang aku alami gitu. Belum tentu skill yang ini cocok ke yang ini. Nah, itu tugas PR kamu, cari tahu skill kamu paling berguna, paling mantap tuh di yang mana. Gitu. Nggak ada yang bisa kasih tahu kamu karena it's your money, uangmu sendiri. Kalau cuan kan kamu yang cuan. Gitu. Kalau rugi ya kamu juga yang rugi. Gitu. Kita di sini ikut bantu, ikut sharing apa yang kita tahu. Ya semoga kalau berguna diambil. Kalau nggak berguna ya udah lupain aja. Gitu. Happy end of year teman-teman. Minggu depan kita akan ada ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman yang lain. Nah kalau ini kan aku panggilnya Crypto Daddies nih. Udah pada tua semua, udah punya anak semua. Nah, kecuali Jin belum. Kalau minggu depan aku ngobrol sama yang masih muda-muda. Jadi stay tune, have fun. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.